tahun saudara-saudara bergabung dari live streaming hari ini dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu. Mari kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita sudah mendengar bagaimana kita, saudaraku, harus bekerjasama dengan Tuhan melalui iman, melalui doa, melalui penyembahan kita kepada Tuhan, melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah mendengar kita bekerjasama dengan Tuhan dengan cara mengerjakan keselamatan kita. Tuhan setia melakukan bagian. Tidak ada satupun bagian Tuhan yang akan dilupakan Tuhan. Tidak. Namun saudaraku, ada bagian kita. Ya, saudaraku. Tuhan baik, tapi banyak juga orang yang gagal. Tuhan memang baik, banyak juga yang orang yang binasa. Kenapa itu? Karena ada bagian manusia. Dan manusia yang tidak melakukan bagiannya tetap gagal, tetap binasa. Saudara. Ya, tetap hancur. Saudara. Meskipun Tuhan luar biasa. Maka hari ini kita mendengar, saudaraku, betapa pentingnya kita harus melakukan bagian kita dengan bersungguh-sungguh hati. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini berada di waktu-waktu yang paling mendesak, di mana semua peringatan-peringatan firman Tuhan tentang kesudahan zaman, saudara, sedang tergenapi dan bergerak dengan sangat cepat. Ya, dan Tuhan Yesus menyamakan itu seperti saudara kontraksi seorang wanita yang mau sakit bersalin. Itu dimulai dengan jarang-jarang dulu. Dan Tuhan memperingatkan ada banyak yang akan terjadi untuk menjelang saudara dunia ini akan ditutup. Akan terjadi rentetan-rentetan tanda yang bisa dilihat manusia. Dan itu tanda itu sifatnya seperti kontraksi wanita bersalin. Yaitu lambat-lambat dulu, jarang-jarang dulu, kemudian makin cepat dan makin cepat. Kalau sudah mau terjadi itu akan sangat cepat. Matius 24 mulai ayat 3, saya baca ayat dan jadi saudara baca benar. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apa itu? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi akan ada kesudahan dunia. Kenapa dunia akan disudahi? Karena dosa. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi setelah Yesus akan muncul lagi para penyesat-penyesat. Oke, ayat 5 saya baca. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kisah 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus. Kamu akan mendengar dengan berat atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi untuk kesudahan. Yes. Dan Tuhan berkata itu sifatnya, ciri-cirinya perang-perang menyongsong kesudahan dunia. Itu seperti kontraksi wanita sakit bersalin, tidak berhenti dia. Kalau orang mau melahirkan, itu sakitnya tidak berhenti, enggak. Persis seperti sekarang. Apapun dilakukan, negara-negara sibuk, Uni Eropa sibuk, saudara NATO sibuk untuk mengusahakan perdamaian. Saudara, tetap saja terus perang, kecuali Antikristus nanti mengadakan perdamaian yang palsu. Ya. Kemudian saudara ayat yang ke-7 saya baca. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Itu lonceng peringatan. Itu lampu kuning. Penyesatan terjadi. Nabi-nabi palsu yang menentang Yesus bertambah-tambah. Kemudian lagi perang terus perang bertambah-tambah, makin intens. Ayat 8 bahasa Indonesia masih gitu. Semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Yes. Oke, saya baca. Versi sudah dibaca. Semua itu barulah awalnya, seperti rasa sakit yang dialami perempuan yang mau melahirkan. Ya. Kemudian saya baca lagi dari terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi semua itu hanyalah permulaan. Hal itu adalah seperti ibu hamil yang merasa sakit waktu mau melahirkan. Kemudian sakitnya akan bertambah parah lagi. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi salah satu lonceng atau lampu kuning menjelang dunia ini, kesudahan dunia dan kedatangan Tuhan, akan ada murtad. Orang-orang yang tadinya Kristen murtad, dan akan makin sering seperti kontraksi. Selanjutnya ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang persis saat ini. Ayat 12 silakan baca. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini adalah anak Tuhan yang melakukan bagiannya. Anak Tuhan yang bertekun melakukan bagiannya, dia pasti bertahan dan akan selamat. Ayat 14 silakan baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yes. Puji Tuhan, ini sedang bergerak dengan sangat cepat. Penginjilan sedang menyerbu dunia dengan TikTok, dengan Facebook, dengan YouTube, dengan Instagram, saudara, luar biasa. Mengapa kita harus semakin bekerja sama? Hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Nomor 1, supaya tidak menjadi orang-orang sejaman Nuh dan sejaman Lot. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kedatangan Tuhan ini seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ya, kita tahu hanya bagian terkecil yang selamat, yaitu Nuh 10 orang. Pada zaman Lot, hanya bagian terkecil yang selamat, yaitu Lot dan saudaraku. Anak-anaknya itu pun
turun, akhirnya jatuh. Jangan lo kenapa sih? Jangan lu kenapa sih lebih banyak tumbang? Ya, karena tidak mau melakukan bagianmu. Mari kita baca Lukas 17, 26 sampai 37. 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada. Baca ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ini Tuhan Yesus langsung bilang. Kebiasaan pertama orang menjelang Tuhan datang apa di sini? Makan dan minum. Apa yang salah dengan makan minum? Makan dan minum tidak salah, tapi makan minum bisa menjadi berhala. 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, itu dia. Kenapa mereka sudah menjadi penyembah berhala karena makan dan minum? Karena itulah kesenangan sukaria mereka. Kalau beres makan, beres minum, ada uang, ada beres lancar jalan listrik ini, beres, mereka bisa bilang haleluya. Ya, kalau ada saya selalu ada. Tapi kalau itu kesalahan urusan makan minum, urat-uratnya timbul, suami istri bertengkar, nggak enak, nggak nyaman, rasa ada gelisah. Tuhan bilang engkau penyembah berhala, bersukaria sama dengan bergembira, betul atau tidak? Coba baca yuk, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan. Artinya apa? Bergembira karena sudah menunaikan panggilan Tuhan hari ini. Bergembira karena sudah bisa berpuasa supaya melihat permohonan Tuhan. Bergembira karena sudah bisa menangkal diri. Bergembira karena sudah melihat konsep-konsep berubah. Itulah gembira yang tidak berhala. Itu bagianku dan bagian dengan baik-baik. Ciri-ciri katanya manusia yang sama seperti Lot, gembiranya karena beres-beres sembakonya, daging dan lahiriah. Itu gembiranya. Makanya dari bagian Tuhan tak perlu disaksikan. Ada sobat banyak orang kadang-kadang kenapa? Tidak mau melakukan bagiannya. Banyak manusia tidak mau melakukan bagiannya. Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini. Ketika banyak orang bertanya, kenapa murid-murid tidak berpuasa? Banyak orang-orang ahli Farisi, murid-murid tidak berpuasa, katanya kepada Yesus. Yesus jawab apa? Aku masih ada. Selama aku ada, nggak perlu mereka puasa. Apa mereka perlu? Satu detik disuruh jadikan, karena aku masih ada. Nanti tiba waktunya aku akan pulang ke rumah Bapa. Pada saat itu mereka harus berpuasa. Berpuasa dari daging. Krisis terus terjadi. Harga terus semakin naik. Semua kesulitan ekonomi akan terjadi. Bayangkan, coba saudara lihat kekristenanmu. Apakah kekristenanmu, berhalamu, kegembiraanmu adalah kalau semua uang ada? Ada uang. Makan, selera. Atau seperti Tuhan itu? Bergembira karena melakukan kehendak Tuhan. Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Salah satu yang masuk ke sana siapa? Yang bersangkutan dengan barusan tidak di sana. Siapa? Penyembah berhala yang memberhalakan selera perut, selera daging, saudaraku. Karena sakit itu yang menjadi berhala. Dia nggak dengar Roh Kudus sebenarnya suruh dia berdoa 2 jam lagi. Karena Tuhan bilang, dengar apa yang dikatakan Roh, dengar apa yang dikatakan Roh, dengar apa yang dikatakan Roh. Orang yang tahu kata Tuhan akan bisa menangkap apa kata Tuhan. Yang mau terangkat haruslah bergembira karena Tuhan. Bergembira karena sering berpuasa. Kita kembali sedikit lagi. Oke, jadi selalu makan dan minum. Mereka makan dan minum sampai kepada semua orang diselamatkan. Baru mereka terkejut. Nah, maka dari itu selalu berarti itu dari soal makan dan minum. Penyembah berhala, kawin dan mengawinkan. Kawin dan mengawinkan ini apa artinya ini? Hawa nafsu, rata-rata dua-duanya hawa nafsu. Nafsu perut dan nafsu daging. Yang terakhir, supaya tidak dikubur oleh lumpuhnya ini dan menjadi orang yang sedang beragama, tapi lumpuh atau mati rohani atau suap secara rohani dan tertinggal. Itu dituliskan dalam Lukas 21, itu sudah baca. Jaga dirimu supaya hatimu jangan saat itu artinya tenggelam oleh dunia ini. Nah, Wahyu 3 berkata supaya jangan seperti gereja Efesus, saudaraku, kehilangan kasih yang murni, dan gereja Laodikia suap-suap buku. Dingin enggak? Panas tidak? Suap. Kalau kau suap tak bertobat, muntahkan kau kata Tuhan. Ya, suap, saudara, suap berpuas diri. Sedikit tahu, sedikit rohani, enggak berdoa, banyak makan, enggak mau puasa dan sebagainya. Yang penting tahu firman, kemudian ahli dalam pertauratan, puas.
Saudaraku, itu adalah lampiran penghuni bagi kita semua. Sekarang kita back kembali kepada kita masing-masing. Tapi firman ini kiranya bisa menolong kita. Amin saudara. Amin saudara. Biarlah kita bangkit. Biarlah kita menentukan kelak kita kekal di mana. Tuhan Yesus sudah membuat segalanya bagi saudara. Tuhan Yesus sudah membayar segalanya bagi saudara. Tuhan Yesus sampai mati, Tuhan sampai penciptaan semesta itu sampai mati bagi saudara. Ya, saudara. Darahnya tetap 24 jam per hari tersedia menyucikan saudara. Tapi saudara dia berkata berubah, bertobat. Ya, harus ada kebangkitan. Kita akan fokus pada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata, mari kita bangkit.